Halo, kita masih lanjut di pembahasan dasar KineMaster dan kali ini kita udah nyampe di part 4 ya. Dan di sini kita akan membahas tentang bagaimana kita menghasilkan video output dari KineMaster yang lebih berkualitas. Karena cukup banyak ya yang nanya bagaimana cara menghasilkan video dari KineMaster ketika diupload di YouTube biar bagus, terus biar hasilnya bening dan lain-lain. Tentunya biar hasil video dari KineMaster kita bagus, kita harus tahu bagaimana cara mengekspor videonya, bitrate-nya, aspek rasionya, resolusinya, frame rate-nya, dan lain-lain. Dan di sini saya akan mencoba menjelaskan hal-hal tadi ya, walaupun dari namanya udah agak ribet ya, tapi saya akan menjelaskan sesederhana mungkin dengan bahasa yang segampang mungkin, karena pembahasan ini memang sangat penting. Oke, nggak usah panjang lebar, kita langsung aja ke pembahasannya. Dan di sini seperti biasanya saya pakai KineMaster yang terbaru ya buat saat ini, yaitu untuk saat ini saya pakai yang versi 4.16. Jadi mungkin akan ada sedikit perbedaan kalau teman-teman pakai versi yang sebelumnya atau belum diupdate. Langkah pertama ketika kita membuat project KineMaster tentu saja adalah menentukan aspek rasio. Nah, aspek rasio ini yang menentukan hasil video nanti setelah kita ekspor. Apakah videonya wide atau lebar, ataukah portrait, ataukah kotak. Nah, di sini di langkah menentukan aspek rasio ini yang perlu kita perhatikan. Aspek rasio ini tentunya harus kita pilih sesuai kegunaannya nanti. Misal untuk ke YouTube, atau misal untuk nanti kita upload ke Instagram, atau buat story, atau dan lain-lain. Jadi aspek rasio harus kita tentukan di awal. Aspek rasio sendiri merupakan perbandingan lebarnya, ini lebar, dan tinggi dari frame kita. Makanya di situ ditulisnya perbandingan 16 banding 9, atau 9 banding 16, atau 1 banding 1, atau kotak, atau 235 banding 1, 4 banding 3, dan lain-lain. Saat memilih aspek rasio ini kita juga harus memperhatikan file mentah kita atau footage kita sebelumnya. Ketika kita syuting menggunakan aspek rasio 9 banding 16 atau portrait seperti ini, dan kita membuat project editing dengan aspek rasio 16 banding 9, secara otomatis hasilnya nggak akan full screen. Karena nanti akan ada space hitam atau space kosong di kanan dan di kiri. Karena footage awal kita berdiri seperti ini, kemudian yang kita edit lebar. Jadi nggak akan memenuhi layarnya. Nah, seperti ini. Ketika kita membuat project baru, dan saya memilih 16 banding 9, kemudian saya memasukkan file yang 9 banding 16, maka secara otomatis hasilnya akan ada space kosong di kanan dan di kirinya. Sebenarnya kita juga bisa menyiasatinya dengan scaling ya. Misal ini saya besarkan scale-nya, saya besarkan biar memenuhi. Walaupun ini full screen, akhirnya akan banyak yang tercropping di atas dan di bawahnya. Untuk itu hasilnya akan nggak maksimal karena banyak croppingnya. Sebenarnya kita bisa menyiasatinya dengan menduplikat layernya. Jadi layer yang ini saya duplikat, nanti akan ada layer 2, dan di yang layer 1 saya blurkan. Jadi fokusnya akan di layer 2 yang masih 9 banding 16 tadi. Saya contohkan ya di sini, ini sebagai layer 1, nanti akan jadi background, saya kasih efek blur. Ini saya blur, ini saya sudah download ya di efek. Kemudian ini saya fullkan biar blur semuanya. Dan ketika saya duplicate as layer, saya perbesar. Nah, bisa aja kita menyiasatinya dengan cara seperti ini. Tapi ya juga hasilnya juga kurang oke juga. Untuk itu ya paling aman kita harus mencocokkan antara ketika kita syuting dengan aspek rasio saat kita editing.
Tapi perlu diingat ya, ketika kita syuting menggunakan entah itu kamera HP, entah itu kamera mirrorless, biasanya ya 16:9. Kalau kita berdirikan jadi 9:16. Ya file-file itu saja. Nah terus bagaimana kalau kita pengen hasilnya aspek rasionya 1:1? Ya kita pakai yang paling mendekati. Misal kalau kita mau pakai 1:1, nanti ketika di editing ya kita syutingnya pakai portrait atau 9:16. Saya contohkan ya. Sini saya buat project baru, terus saya bikin 1:1. Nanti hasilnya kotak seperti ini. Nah ketika saya menambahkan file yang tadi ya, saya pakai file yang tadi yang sama, saya besarkan. Ini space antara kanan dan kirinya nggak terlalu banyak karena ini kotak, kalau tadi kan wide. Jadi ketika kita perbesar pun nggak terlalu masalah. Saya pakai scaling ini, saya samakan antara in dan out, segini kayaknya. Oke, centang. Nah, hasilnya 1:1 dan nggak banyak cropping. Jadi kita syutingnya menggunakan yang paling mendekati. Ketika kita 1:1 ya pakainya yang portrait. Atau juga bisa pakai wedge juga. Cuman ya itu tadi, kita harus bisa mengira-ngira ketika kita syuting, oh ini mau saya bikin 1:1. Jadi akan ada space yang terbuang seperti itu. Sama kalau kita mau pakai yang misal aspek rasio yang sinematik yang 2:35:1, ya kita pakainya yang 16:9 karena itu yang paling mendekati. Misal contoh saya pakai yang 2:35:1 atau aspek rasio yang sinematik, saya pakai import filenya yang 16:9 karena itu yang paling mendekati. Nah ini akan ada space kosong kanan dan kirinya, nggak masalah seperti tadi ya. Jadi kita bisa scaling saja. Saya samakan antara in dan out. Nah ini hasilnya akan lebih oke karena aspek rasio awal sudah mendekati aspek rasio yang ada di editing kita. Nah setelah kita edit ini, kita tinggal mengekspor videonya. Caranya gampang, kita tinggal klik bagian pojok kanan atas ini, kita klik. Nah di sini muncul jendela ekspor. Ekspor itu apa sih? Ekspor itu merupakan proses menggabungkan file-file tadi, file-file footage tadi ke dalam bentuk file ekstensi video lain seperti MP4, AVI, seperti itu. Jadi file-file tadi yang masih misah-misah itu digabungkan di editing dan kita kompres jadi sebuah file ekstensi video. Nah di bagian menu ekspor ini itu ada 3 pilihan yang bisa kita setting. Ada resolusi atau resolution, ada frame rate, dan juga ada bitrate. Nah tiga-tiganya ini nanti akan saya jelaskan. Yang pertama adalah resolusi. Resolusi sendiri adalah ukuran untuk menggambarkan kualitas dan ketajaman dari video kita. Nah, di KineMaster sendiri sudah menyediakan berbagai macam resolusi, mulai dari 360, 480, SD, 540, SD itu standard definition, 540p, HD, HD atau High Definition itu 720p, FHD atau Full HD itu 1080p, dan QHD 1440p atau Quad HD. Sebenarnya masih ada lagi seperti 4K ya, 4K. Kalau QHD ini 2K, cuman di sini memang belum ada. Nah, angka 720, 1080, 540, 360 itu sebenarnya angka-angka apa? Nah, angka-angka ini menunjukkan pixel dari video kita. Semakin tinggi pixelnya, otomatis hasil video kita akan semakin baik. Tapi ya otomatis akan menambahkan ukuran dari file video kita. Sebenarnya untuk ukuran dari resolusi video ini itu lebih panjang dari ini ya, cuman ini disingkat. Semisal 720 HD 720p ini sebenarnya adalah 1280 kali 720 pixel. Nah, tapi disingkat sebagai 720p. Nah, P-nya ini progresif ya, bukan pixel ya.
Kemudian 1080p ini sebenarnya adalah 1920 kali 1080 pixel. Dan seterusnya dan seterusnya. Coba kita bisa bandingkan ukuran-ukuran resolusi berikut ini. Dari yang terkecil sampai terbesar biar bisa kita tahu seberapa perbandingannya kualitas dari resolusi kecil ke resolusi besar. Terus pertanyaannya adalah berapa resolusi yang harus kita pilih untuk video kita ketika kita ekspor? Jawabannya adalah tergantung mau digunakan untuk apa. Kalau semisal cuman di-upload ke Instagram atau ke sosmed lain, ya 720 udah oke lah. Kalau di YouTube ya lebih bagus 1080p. Jadi hasilnya akan lebih jernih dan lebih tajam. Kalau yang kecil-kecil gimana? Yang kecil-kecil ya bisa kita pakai buat ngirim-ngirim lewat WA saja. Karena ya di WA sendiri kan itu filenya dibatasi file kecil. Jadi nggak bisa kita milih file yang besar. Dan perlu diingat juga sebelum kita memilih resolusi video untuk kita ekspor, kita harus tahu resolusi video mentahan kita. Misal resolusi video mentahan kita dulu ketika kita syuting itu 720p, ketika kita ekspor kita menggunakan 1080 ya otomatis itu nggak mempengaruhi hasilnya ya, walaupun 1080 tetap rasanya 720 karena memang dari awalnya bahannya udah 720p. Jadi kalau bahannya 720 ya udah mentok di 720 aja. Tapi kalau bahannya 1080 mau diekspor di 720, mau 360 itu nggak masalah. Setelah kita menentukan resolusinya, kita tentukan frame rate-nya. Nah, frame rate ini biasanya menggunakan satuan FPS atau frame per second atau frame per detik. Semisal kita memilih 30 FPS, berarti dalam 1 detik ada 30 gambar, 30 frame. Jadi 1 detik itu ada 30 frame yang berjajar sampai menghasilkan gerakan 1 detik. Jadi semakin tinggi frame rate-nya gambar kita atau video kita akan semakin halus hasilnya. Terus berapa frame rate yang harus kita pilih, yang harus kita pakai? Kembali lagi tergantung penggunaannya. Kalau saya sendiri kalau bikin video-video seperti sinematik itu saya cukup pakai 24 atau 25 saja. 25 fps atau 25 frame rate. Saya nggak merekomendasikan untuk menggunakan frame rate di bawah 24 karena nanti hasilnya akan patah-patah. Nah, kalau yang frame rate tinggi ya bisa kita pakai untuk keperluan lain, misal untuk membuat video klip atau yang lain-lain juga bisa. Terus kalau untuk upload ke YouTube, berapa frame rate yang harus kita pilih? Nah, kita bisa browsing aja ya di Google. Kita bisa cari. Lihat di Google ya, untuk support Google ini. Untuk melihat berapa frame rate yang direkomendasikan ketika kita mengupload videonya ke YouTube. Nah, di sini kita bisa memilih untuk frame rate-nya itu bisa 24, 25, 30, 48, 50, 60 frame per second. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, pakai 24, 25 dan seterusnya. Jadi nggak pakai yang di bawah 24 karena nanti hasilnya akan patah-patah. Itu juga yang direkomendasikan oleh YouTube. Nah, sama juga seperti resolusi ya, kita juga harus memperhatikan file awal atau footage bahan mentah kita sebelumnya saat sebelum kita edit. Kalau frame rate kita atau hasil syutingan kita cuma 30 fps ya kita jangan ekspor di 60 fps, ya mentok di 30 fps saja atau mungkin kurang dari itu. Jadi kita harus menyesuaikannya dengan file mentah dari video kita. Setelah kita memilih resolusi, setelah kita memilih frame rate, kita memilih bitrate. Kita menyeting bitrate-nya. Nah, ini agak ribet saya jelasinnya. Bitrate itu pada dasarnya ketika kita memutar video itu terdiri dari kumpulan bit-bit. Bit-bit yang membentuk gambar. Nah, gambar itu akan diputar frame by frame. Akan dijalankan frame by frame seperti tadi frame rate. Jadi bit menjadi gambar, gambar di frame by frame menjadi semisal 30 fps ya berarti 30 gambar itu. Nah, itulah adalah bit. Sederhananya bitrate ini adalah banyaknya bit yang diproses dalam 1 detik. Nah, satuannya adalah kbps atau kilobyte per second atau kilobyte per detik dan juga mbps atau megabyte per second atau megabyte per detik.
Nah, ini mungkin udah sering denger ya, kecepatan internet kan biasanya pakai berapa Mbps. Nah, ini Mbps, megabyte per second dari satuannya dari bitrate ini. Sama seperti tadi, semakin kita memakai settingan bitrate yang tinggi, maka akan menghasilkan kualitas video yang lebih baik. Tapi resikonya adalah akan memperberat atau menambah ukuran dari file video kita atau file eksportan dari video kita. Nah, di sini di KineMaster ini sudah ada estimasi filenya di bawah ini. Ini estimasi file nanti hasil ekspornya. Di sini saya 6 MB ya hasil ekspornya video tadi yang cuman sebentar itu. Ketika saya menaikkan bitrate-nya, ini otomatis akan menambah dari estimasi file ukuran filenya. Saya contohkan ya, saya tambahkan menjadi full. Secara otomatis file tadi akan berubah ukurannya menjadi 13 MB karena bitrate-nya saya tambahi. Jadi kualitasnya akan bertambah baik, tapi ya itu tadi, filenya akan menjadi lebih besar. Lalu berapa bitrate yang harus kita pakai saat kita ekspor video? Karena kalau kita pakai full otomatis filenya terlalu besar, jadi kita nggak usah pakai yang full. Jadi berapa? Nah, kita juga bisa tanya lagi ke YouTube. Di sini di settingan tadi ada bitrate yang direkomendasikan oleh YouTube. Ini ada tabel ya di sini, tabel berapa aja bitrate-nya ketika kita menggunakan resolusi segini. Contohnya di sini saya pakai, semisal saya mau pakai 720p ini, untuk video standar bitrate-nya bisa pakai 5 Mbps saja. Tapi kalau untuk video yang lebih baik bisa pakai 7,5 Mbps. Kalau saya pakai 1080p resolusinya, di sini untuk video standar saya bisa pakai 8 Mbps. Kalau untuk hasil yang lebih baik bisa pakai 12 Mbps. Pokoknya tergantung dari resolusi yang kita pakai. Semakin tinggi resolusinya juga akan menyesuaikan dengan bitrate yang kita pakai semakin tinggi. Nah, kita bisa pakai settingan ini walaupun kita nggak pakai upload di YouTube, karena ya ini tadi dari YouTube sendiri sudah merekomendasikan seperti ini. Jadi settingan ini merupakan settingan yang cocok untuk diputar secara digital. Jadi ramuan dari tabel-tabel ini sudah yang paling pas dan bisa kita pakai. Oke, kalau kita sudah setting semuanya, misal kalau kita mengikuti dari rekomendasi YouTube ini, kita pakai 720, berarti kita pakai 5 Mbps saja. Karena ini saya mau pakai yang standar saja, ini saya pakai ke 5 Mbps. Lebih dikit nggak apa-apa. Filenya akan jadi 6 MB saja. Kemudian saya ekspor dan tunggu hasilnya. Oke, cukup sekian untuk pembahasan kali ini ya, walaupun pembahasannya kali ini banyak teorinya ya, tapi ini penting untuk diketahui, dan setelah mengetahui ini semoga hasil video yang kita edit bisa lebih baik lagi. Cukup sekian dan sampai jumpa.